disebutin istri bongkar perselingkuhan suami. Mari kita coba cek ke Detik Jatim, ada Savage. Mbak Mira. Hai Mbak Mira, apakah sudah terhubung? Sudah terhubung dari tadi. Oh wow. Gimana Edo makannya? Enak Mungkin banget. takutnya cegukan nanti. Minum dulu, boleh kok. Enggak aman aja Mbak Mira. Mbak Mira kalau mau datang aja ke studio. Banyak masih kita. Terbang Mbak Mira sekarang. Kalau gitu. Iya, aku beliin tiket pesawatnya. Sekarang ya? Nanti di reimburse ya ke Secret ya. Siap, oke. Aduh, oke Mbak Mira. Jadi ceritanya tuh kayak gimana kalau boleh dijelasin sedikit nih Mbak Mira? Oke, kalau kita denger itu kayak telenovela ya, Pocut. Betul. Jadi beneran kayak seorang istri yang membongkar selingkuhan suaminya gitu. Nah, tapi memang kurang Ini lebih Kinan. sebenarnya seperti itu sih. Ini layangan nggak Iya. putus. Karena belum bercerai, jadi layangan belum putus. Oh ya udah oke. Iya, betul. Jadi benar sekali itu laporannya pertama kali ada pada tanggal 30 Januari. Nah saat itu seorang wanita berinisial POD berumur 33 tahun mengaku sudah 3 kali melaporkan suaminya karena KDRT. Suaminya berinisial TBP marah pada istrinya hingga melakukan kekerasan karena memergoki suaminya selingkuh. Jadi gimana nih? Udahkah KDRT selingkuh pula? Salah kebalik, udah selingkuh KDRT pula. Jadi kan sebenarnya sangat menderita lah korban POD ini begitu ya. Betul. Nah ternyata dari wawancara reporter kami ternyata pada korban dan kejadian ini tuh sudah berulang sampai 3 kali. Yang pertama itu pada bulan Oktober 2024, terus yang kedua pada malam Natal di Desember 2024 dan keduanya sudah sempat dilaporkan, tapi kemudian dicabut oleh korban karena kembali lagi suaminya berjanji akan berubah menjadi lebih baik. Ternyata janjinya dicari dan diulangi untuk ketiga kalinya. Betul. Itu karena ketahuan ya Mbak Mira, yang ketahuan 3 kali berarti kan? Yang ketahuan. Ya kamu bener banget. Iya kan? Lo kayak familiar dengan cerita itu ya? Soalnya biasanya emang gitu, ketahuannya 3 kali, yang lainnya berapa kali kan kita nggak tahu. Silakan dilanjutkan Mbak Mira. Juga betul. Tapi betul juga kamu Kak Pocut. Mungkin kita nanti akan menanyakan itu kepada korban ya. Betul. Apakah ada yang belum ketahuan gitu istilahnya gitu ya. Coba dicek gitu di sosial medianya, di aplikasi-aplikasinya gitu. Oke, sip. Kita lanjut dulu ya yang silakan. ini. Nah, waktu pas sudah ketahuan untuk yang ketiga kali ini, kenapa kemudian korban memutuskan untuk melanjutkan laporannya? Karena dia sudah merasa trauma dan depresi berat gitu. Nah, kemudian si pelakunya ini waktu pas ditangkap pun di sebuah kafe di bilangan kota Surabaya, itu ternyata masih bersama dengan selingkuhannya. Yang seorang seru banget. Wow. Dan yang lebih mencenangkan lagi adalah si selingkuhannya ini juga sudah memiliki suami dengan 2 anak. Kerap terjadi di kota-kota besar. Karena itu lebih aman, karena kan saling tahu aja jadinya kan. Sabar. Iya. Oke. Oke. Lantas gimana akhirnya dilaporkan nih ke kepolisian karena ketahuan si video porno itu gimana ceritanya Mbak? Nah iya betul. Jadi waktu pas laporan ketiga ini si korban itu membawa bukti video syur yang dilakukan suaminya bersama selingkuhannya berdurasi 1 menit 34 detik. Nah ternyata dari hasil penyelidikan polisi bahwa video tersebut diambil di salah satu hotel di Gresik dengan menggunakan handphone tersangka pada jam istirahat kerja tersangka pada tanggal 22 Januari 2024. Nah, dan kisah ini sempat viral di media sosial karena si korban ini merasa sudah depresi, trauma berat dengan perlakuan suaminya yang sangat laknat, mungkin iblis aja ketawa gitu. Betul. Ya. Kemudian mencari dukungan netizen gitu supaya ada support woman gitu lah ya Kak Pocut kan ya. Betul, setuju. Kemudian viral lah di media sosial karena memang sangat sinetron sekali, sangat tidak terbayangkan suami yang udah mana selingkuh, KDRT pula. Iya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Aduh, nggak bisa nih kayak gini, nggak boleh ya kayak gitu. Nah, tapi keadaannya untuk sekarang nih, setelah semua kejadian ini sempat viral juga, si istrinya gimana keadaannya sekarang, Mbak?
Oke, nah tadi baru aja nih dapat update dari pengacaranya korban. Nah, karena memang tadi sudah kita sebutkan ya, kalau misalnya korban sudah depresi dan trauma berat, karena memang bisa dibayangkan ya beban mentalnya karena seorang suami sendiri gitu yang kan pernikahannya juga sudah cukup lama, karena anaknya sudah nggak sempat, anaknya sudah berusia kurang lebih 9 tahun kalau nggak salah. 9 tahun, udah Iya, lama udah gede kan Kak Pocut. Nah, jadi katanya si korban ini sempat curiga atau sudah curiga sejak Oktober 2024. Dia sempat mengikuti suaminya yang katanya pergi dinas gitulah. Terus dia sampai mengejar ke Lombok, sampai dibantuin sama Polda setempat, tidur di masjid gitu. Terus dia juga katanya si tersangka ini punya utang ke perusahaannya, bilangnya buat istrinya, tapi ternyata itu tidak tanpa pengetahuan istrinya gitu. Nah, setelah kemudian si suaminya dan selingkuhannya ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Polres Gresik, ini memberikan sedikit kelegaan ya kepada korban begitu. Dan kemarin luka-luka bekas KDRT-nya yang berupa lebam gitu ya dan memar di sekitar area tangan, ini sekarang sudah mulai sembuh begitu. Dan kemudian juga korban ini sudah mendapat pendampingan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kemudian sudah mendapat bantuan trauma healing begitu. Oh, I see. Nah, kalau untuk pelakunya nih, berarti ya pelakunya ada 2, si sang suami dan selingkuhannya. Itu kena pasal berapa, Mbak Mira? Nah, kalau suami dan selingkuhannya ini, yang seorang selebgram itu kan, ya bisa dibayangkan ya, selebgram lagi. Yang selebgram yang masih ada nggak nih sekarang Instagramnya? Yang selebgram yang selingkuhannya apa suaminya? Namanya mana ya? Namanya? Oh nih, namanya Fiska Dea Ramadhani. Wow. Coba dicek. Ya oke. Tuh kan langsung dicek sama Kak Pocut. Cus Kak Pocut. Nah, kita sambil bahas pasalnya ya. Mereka dikenakan pasal berbeda. POD dipakai pasal KDRT dan pornografi, sedangkan si selingkuhannya dikenakan pasal pornografi. Pasalnya menurut Wakapolres Gresik itu dengan pasal 29 Jungto pasal 4 ayat 1 atau pasal 34 Jungto pasal 8 tentang pornografi dengan ancaman hukuman paling ringan 6 bulan dan paling berat 12 tahun kurungan penjara. Wow. Jadi yang laki-laki akan dapat pasal berlapis ya Mbak ya? Betul, karena ada perbuatan KDRT kan. Iya. Karena kemarin lihat hasil visumnya juga katanya kasihan sekali ya, lebam-lebam sampai merah-merah biru-biru gitu di tangan, kan bisa terbayangkan sekeras apa kekerasan yang didapat korban kan. Kasihan loh. Kita yang cewek-cewek kayaknya mengelus dada ya Allah. Bener. Aku apalagi LDM sama. Enggak, nih ini tuh sebuah kenapa ketawa? Enggak, ini tuh sebuah pelajaran ya buat cewek-cewek di luar sana. Satu nih yang gue mohon banget, kalau misalkan udah kejadian sekali KDRT, sekali selingkuh, oke, selingkuh sekali mungkin hilaf, 2 kali please nggak usah dimaafin karena akan terus kayak gitu, kecuali kalau emang gue nggak apa-apa dengan hubungan yang kayak gini aja, betul nggak Mbak Mira? Betul. Tapi kalau udah kekerasan itu sudah next step ya, kayaknya itu sudah sangat red flag dan itu udah toxic relationship banget. Jadi buat kalian perempuan di luar sana yang masih mendapat kekerasan dari pasangan kalian, pacar, TTM, suami, ya whatever you name it lah, please finding for help, karena your life is matter banget sih. Betul. Respect. Capsir Bang. Gitu. Masalahnya dengan kayak penyakit mental kan jatuhnya dengan trauma-trauma kayak gitu bisa jadi penyakit fisik. Ya kan? Betul. Dan ada anak juga kan yang ditaruhkan. Betul. Karena kan ketika anak melihat orang tuanya dalam seperti itu gitu, pasti akan menimbulkan trauma tersendiri. Betul. Yang kemudian juga bisa terbawa sampai dia besar gitu. Betul. Ini kalau misalkan ada yang kayak mengalami hal kayak gini dan kayak ragu untuk keluar dari hubungan itu dengan alasan anak, menurut aku kayak anak itu butuh orang tua yang bahagia, bukan orang tua yang bersatu. Gitu. Betul. Gitu. Mau nangis dikit. Katanya pengacaranya memang si korban sudah berencana untuk mengajukan gugatan cerai, baik secara hukum maupun secara agama, karena memang sekarang kan statusnya belum cerai ya, walaupun si tersangka ini sudah ditahan sama Polres Gresik gitu. Iya.
Baik, jadi dalam proses menuju ke pengadilan untuk bisa ditetapkan bercerai begitu ya, dan juga Iya, betul. masih untuk proses pengadilannya juga masih akan berlangsung ya Mbak, masih dinantikan ya? Betul. Yeah. Karena kan memang masih kemarin kan baru rilis ya, mungkin berkasnya belum dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi kita masih akan update ya beritanya. Tunggu di Detik Jatim ya. Nice. By the way, ini videonya mereka berdua menyebarkan atau memang tersebar aja gitu, tidak sengaja tersebar atau gimana posisinya, konteksnya Mbak? Nah, kalau nggak salah kita harus update dulu ya soal itu ya, karena kita harus hati-hati menyebut karena yang menyebarkan ini kan bisa kena UU ITE kan sebenarnya. Betul. Jadi nanti kita selidik-selidik lagi ya. Baik, karena beda juga pasalnya pada akhirnya ya yang dikenakan. Betul. Oke, baik. Tapi memang tidak ada arah bahwa video ini akan buat diperjualbelikan gitu ya. Memang si tersangka ini membuat video itu untuk koleksi pribadi aja dan kemudian diketahui oleh istrinya yang kemudian membuka handphonenya gitu sih. Artinya kalau misalnya itu diketahui sama istrinya, berarti apakah merekam adegan tersebut juga dapat dikenakan pasal hukum tertentu atau gimana? Bisa jadi ya, tapi harusnya kita jangan fokus ke situ kali ya Kak. Tapi video yang jadi pasal jeratannya ini ya, video pornografi itu tadi ya? Betul, perlakuan pornografi untuk tersangka dan selingkuhannya itu ya, dan KDRT. Baik. Oke. Kita tunggu laporan selanjutnya karena ini masih berjalan ya Mbak Mira ya. Iya betul. Tapi kita doain yang terbaik. Semua bisa diupdate nanti di Detik Jatim bersama Mbak Mira dan teman-teman. Betul. Terima kasih Mbak Mira infonya. Semoga ini bermanfaat buat semua yang mendengarkan. Iya, betul. Biar tidak terjadi lagi hal-hal lain seperti ini ya. Yang terakhir ya, gengs. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih. Selamat lanjut makan rujak petis. Selamat sore.